Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa nasta'inu ala umuri dunya din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik, dengan adanya video ini saya dengan ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Al-Ma'ani fil Quran atau ilmu balaghah. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang al-ijaz sebagaimana yang disampaikan oleh dosen kita, bahwa di dalam video ini kita memilih salah satu materi al-ijaz, musawah dan ithab. Nah, yang akan saya bawa yakni adalah al-ijaz. Baik, sebelum kita pengertian, langsung kita ke pengertian. Apa itu pengertian al-ijaz? Al-ijaz adalah mengungkapkan makna yang luas, dengan kata-kata yang sedikit tetapi tetap jelas dan tepat sasaran. Itu adalah al-ijaz, pengertian dari al-ijaz. Mengungkapkan makna yang luas dengan kata-kata yang sedikit dan tetapi tetap jelas dan tetap sasaran dan tetap tepat sasaran. Secara bahasa mudahnya adalah sedikit kata tapi maknanya dalam dan luas. Nah, katanya sedikit tetapi artinya atau maknanya adalah panjang, luas. Dan catatan yang terpenting adalah dalam al-ijaz ini tidak semua kalimat pendek itu ijaz. Jadi harus tetap jelas, makna tersampaikan secara sempurna. Nah, itu pengertian daripada al-ijaz. Baik, kepada selanjutnya kita akan membahas kepada ciri-ciri ijaz. Ciri-ciri ijaz memiliki beberapa ciri-ciri utama. Ciri-ciri utama yang pertama adalah lafaz, kata sedikit. Lafaz atau kata yang sedikit. Terus yang kedua, makna banyak dan luas. Nah, walaupun lafaznya sedikit tapi maknanya banyak, maknanya luas. Yang ketiga, tetap jelas dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak ada kekurangan makna, jadi bukan sekedar singkat tetapi padat dan efektif. Nah, itu adalah ciri-ciri ijaz. Jadi kesimpulannya ya, ciri-ciri ijaz itu adalah sebuah kata-kata yang pendek tetapi memiliki banyak makna. Dan bukan setiap kata-kata pendek itu adalah ijaz, tapi setiap ijaz pasti kata-kata pendek. Tidak setiap kata-kata pendek itu adalah ijaz. Nah, baik, selanjutnya adalah tujuan ataupun fungsi. Tujuan fungsi daripada al-ijaz. Baik, kita lanjut kepada bagian tujuan dan fungsi al-ijaz. Tujuan dan fungsi al-ijaz. Ijaz digunakan dalam balaghah dengan tujuan untuk menyampaikan makna secara efektif dan kuat tanpa harus menggunakan banyak kata-kata. Dengan gaya ini, pembicara dapat menghindari penjelasan yang bertele-tele, sehingga pesan menjadi lebih tajam dan mudah dipahami. Selain itu, ijaz juga mampu menarik perhatian pendengar karena ungkapannya yang singkat namun padat makna, serta menunjukkan keindahan dan keunggulan dalam berbahasa. Nah, itu terkait penjelasan tentang tujuan atau fungsi daripada al-ijaz. Nah,
ijaz itu digunakan dalam ilmu balaghah, tujuannya adalah untuk menyampaikan makna secara efektif dan kuat tanpa harus menggunakan banyak berbagai kata. Hanya perlu memakai beberapa kata, sedikit kata saja tapi memiliki banyak makna. Nah, baik, untuk yang selanjutnya kepada slide pada macam-macam ijaz. Ada berapa macam-macam ijaz? Macam-macam ijaz itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada ijaz qasr. Ijaz qasr. Apa ijaz qasr? Artinya qasr adalah ringkas, tanpa ada yang dibuang. Yang pertama, kalimat memang singkat dari awal tapi maknanya yang sangat luas. Contohnya, walakum fil qisas hayatun. Sedikit kata tapi maknanya luas. Apa maknanya? Terkait dengan keadilan, pencegahan dan lain-lain. Nah, ini walakum fil qisasi hayatun. Nah, itu adalah salah satu contoh pada ijaz qasr. Nah, yang kedua ada ijaz hafdu. Ijaz hafdu adalah ringkas karena ada kata yang dihilangkan. Kalau tadi ijaz qasr ada kata yang dibuang, sedangkan ijaz hafdu ada kata yang dihilangkan. Satu, ada bagian yang dihilangkan, yang tidak ada bagian yang tidak disebutkan. Yang kedua, tapi masih bisa dipahami oleh konteks. Nah, contohnya kalimat yang maknanya lengkap meski ada unsur yang dibuang. Nah, ini contoh daripada ijaz hadfu. Kalimat yang maknanya lengkap meski ada unsur yang dibuang. Itu pada macam-macam ijaz, ada ijaz qasr dan ijaz hadfu. Baik, untuk yang selanjutnya ada syarat ijaz. Syarat ijaz supaya sahnya disebut ijaz. Apa itu syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya adalah sebuah kalimat disebut ijaz jika yang pertama, maknanya tetap utuh. Yang kedua, tidak menimbulkan ambigu. Yang ketiga, bisa dipahami oleh mukhatab, yakni oleh para pendengar. Yang keempat, tidak merusak tujuan pembicaraan. Nah, ini jadi kalau terlalu singkat sampai maknanya hilang, itu berarti bukan ijaz. Nah, jadi syarat-syarat ijaz tadi yang bisa disebutkan kata ijaz adalah maknanya tetap utuh, tidak menimbulkan ambigu, terus bisa dipahami oleh pendengar, terus tidak merusak tujuan pembicaraan. Nah, ada juga suatu ungkapan dapat disebut sebagai ijaz apabila memenuhi beberapa syarat, yakni makna yang disampaikan tetap utuh dan tidak berkurang meskipun lafadznya sedikit. Selain itu, ungkapan tersebut tidak menimbulkan ambigu dan masih dapat dipahami dengan jelas oleh pendengar atau pembaca sesuai konteksnya ijaz. Nah, juga tidak boleh merusak tujuan utama pembicaraan, sehingga pesan yang ingin disampaikan tetap sampai dengan baik. Jika keringkasan justru menyebabkan hilangnya makna atau menimbulkan kebingungan makna, hal tersebut tidak lagi termasuk ijaz. Nah, jika tidak ada syarat-syarat tersebut, keempat syarat tersebut, maka tidak layak disebut dengan ijaz. Selanjutnya ada yang dimaksud dengan perbedaan ijaz dengan gaya-gaya lain. Jadi ada ijaz, ada musawah, dan ada itnab. Nah, perbedaan di antara ketiga itu, yang pertama, ijaz. Apa ijaz? Ijaz itu lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Sedangkan musawah, lafadz dan makna itu seimbang, sama rata.
Sedangkan itnab lafadznya lebih banyak dan ada tambahan penjelasan. Jadi ijaz itu yang paling hemat kata tapi paling padat terhadap makna. Jadi katanya paling pendek ijaz itu, sedangkan maknanya itu yang paling banyak banyak maknanya. Dalam ilmu balaghah, ijaz memiliki perbedaan dengan gaya bahasa lainnya seperti musawah, itnab. Ijaz menekankan pada penggunaan lafaz yang sedikit namun mengandung makna yang luas dan padat. Sementara itu musawah adalah gaya bahasa yang seimbang antara jumlah lafaz dan makna yang disampaikan. Adapun itnab menggunakan lafaz yang lebih banyak dengan tujuan memberikan penjelasan tambahan atau penegasan. Dengan demikian ijaz menjadi gaya yang paling hemat kata namun tetap kuat dalam menyampaikan makna. Itu adalah penjelasan terkait perbedaan antara ijaz, musawah, dan itnab. Nah, selanjutnya pada slide selanjutnya ada yang namanya keindahan balaghah dalam ijaz. Keindahan balaghah dalam ijaz, ijaz dianggap tinggi nilainya. Kenapa dianggap tinggi? Yang pertama karena menunjukkan kecerdasan bahasa. Yang kedua, efisiensi tanpa kehilangan makna. Yang ketiga, memberikan efek tajam dan kuat. Maknanya, jadi ijaz itu maknanya Al-Quran banyak pakai ijaz, bukti kemukjizatan pada bahasa. Nah, itu adalah keindahan balaghah dalam ijaz. Menunjukkan kecerdasan bahasa, efisiensi tanpa kehilangan makna, memberikan efek tajam dan kuat. Pada slide selanjutnya ada contoh sederhana biar kebayanglah. Contoh-contoh sederhana yang pertama adalah misalnya kalimat biasa, jika kamu berbuat baik maka kamu akan mendapatkan balasan kebaikan. Versi ijaznya hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Itu lebih singkatnya tapi makna tetap lengkap bahkan lebih kuat. Nah, lebih kuat versi ijaz daripada versi kalimat biasa. Ini contoh sederhana. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Baik, pada kesimpulan ini kita sudah menyampaikan tentang ijaz. Al-ijaz adalah gaya bahasa dalam balaghah yang menyampaikan makna luas dengan lafaz yang sedikit tanpa mengurangi kejelasan ijaz. Bukan sekedar singkat tapi padat dan tetap utuh maknanya. Ijaz terbagi menjadi dua macam, yaitu ijaz qasar dan ijaz hadfu. Ijaz qasar tanpa penghilang kata, sedangkan ijaz hadfu dengan menghilangkan kata. Penghilang yang masih bisa dipahami, menghilangkan kata dan tapi dapat masih dapat dipahami dalam konteks. Gaya ini menunjukkan keindahan dan kekuatan bahasa serta banyak digunakan dalam Al-Quran sebagai bukti kemukjizatan. Intinya ijaz ini adalah sedikit kata tapi maknanya dalam, maknanya banyak dan maknanya kuat. Nah, baik, terima kasih. Inilah yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.